Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, kabar baik kepada Sion, roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka. Sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya, dan sebagai ganti noda kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh pikiran, hingga kalian di dunia Kau dekatkan pada surga. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan kembali untuk datang menghadap Dia dan beribadah di GKP Adiski ini. Setelah 1 minggu kita bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tentu ada banyak hal yang telah kita terima dari Tuhan, kebaikan-kebaikannya, sukacita, damai sejahtera, atau juga mengalami cobaan, atau mengalami sakit penyakit, kegagalan, atau persoalan-persoalan. Itu dipakai Tuhan silih berganti untuk menguatkan iman kita. Kita telah memasuki Minggu Trinitatis. Setelah melewati 5 perayaan agama besar Kristen, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Dan kita memasuki Minggu Trinitatis. Ini minggu yang terpanjang, bisa 24 minggu.
mulai dari bulan Juni sampai bulan November atau sampai Desember kita merayakan Minggu Trinitatis. Dalam memulai Minggu Trinitatis hari ini kita disuguhkan tema memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini menarik karena dalam perjalanan panjang Trinitatis ini kita disuguhkan tema bagaimana kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel adalah sebuah peristiwa di mana umat percaya merasakan sukacita besar. Yang selama ini mereka mengalami persoalan tertindas, dibuang, mengalami masalah-masalah. Tapi pada tahun ke-50 mereka diberi kebebasan. Tanah yang terjual dikembalikan. Tanah yang mengalami masalah diberikan kesuburan. Atau masalah-masalah yang selama ini menjadi persoalan hidup diubah menjadi sebagai sukacita. Coba kita lihat teks tadi. Ini menarik kalau dikatakan di ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung. Nyanyian pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Supaya mereka menyebut pohon terbanting kebenaran. Terjadi perubahan yang signifikan. Israel dibuang di kota Babilonia selama 70 tahun. Dan pada tahun ke-50 mereka dibuang. Ini adalah tahun di mana Tuhan memberi pengharapan baru. Bahwa mereka akan mengalami pemulihan, mengalami penghiburan. Bahkan dijanjikan akan keluar dari pembuangan menuju kota terjanji Yerusalem. Dan di sana mereka akan kembali membangun bait Allah yang kedua dan memiliki hikmat luar biasa. Bahkan tadi di ayat terakhir, maka mereka akan mendapatkan 2 kali lipat, bahkan lebih. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Ayat 7 bagian akhir. Ini janji Tuhan dalam tahun rahmat Tuhan. Sehingga Israel mengalami peneguhan. Walau mereka masih dalam terbuang, belum keluar dari pembuangan. Karena mereka tidak tahu kapan mereka dibebaskan. Karena mereka telah terbuang 50 tahun. Dan nanti mereka kembali ke Yerusalem pada tahun ke-70. Berarti 20 tahun mereka masih dalam penghukuman Allah. Nah, tema ini menarik karena kita pun mungkin merasa kami tidak seperti orang Israel terbuang, diisolasi atau dihukum. Ya betul, secara geografis kita tidak dibuang, GKPA semua tidak ada yang dibuang. Tetapi situasi dan kenyataan kita sekarang membuat kita terbuang. Ada anak-anak yang merasa terbuang di keluarganya karena orang tuanya tidak peduli dengan dia. Ada jemaat yang merasa terbuang karena tidak diperhatikan oleh gereja. Pemuda mungkin merasa terbuang karena tidak dipedulikan oleh gereja atau orang tua masing-masing. Orang tua sibuk bekerja, pulang dia kerja, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan kegiatannya, tidak pernah bersentuhan dengan anak-anak, menanya bagaimana kabarmu Boru, bagaimana kabarmu anakku. Apa persoalanmu yang terjadi di sekolah? Apa persoalanmu yang terjadi di pekerjaanmu? Tidak ada sentuhan. Karena kita telah dibatasi oleh gadget kita masing-masing. Sibuk dengan orang lain dan tidak sibuk dengan keluarga kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang terbuang. Saya senang sekarang kita di hadapan kita ada anak-anak remaja, sebelum GKPA yang akan melaksanakan PA hari ini. Dan juga tahun ini menjadi tahun pemuda, akan dilaksanakan Kongres Pemuda. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang terbelenggu, terbuang? Kita nggak tahu. Jemaat sekarang mungkin merasa anak-anak kita sekarang ini adalah generasi Z, Alpha, yang mahir dengan teknologi. Sehingga harapan kita mereka nanti akan menjadi anak yang membanggakan kita. Itu pemikiran kita.
Tapi ada banyak orang sekarang hancur karena gadget. Tangannya tidak pernah berhenti karena gini terus. Diambil handphonenya kan tangannya gini terus. Karena tangannya telah habis gerakannya, hanya dua, ini aja. Dan banyak anak-anak remaja pemuda sekarang masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan gadget. Australia telah membuat undang-undang bahwa anak-anak boleh main gadget smartphone usia 14 tahun. Australia. Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia baru mengizinkan anaknya main handphone ketika usia 14 tahun. Di Indonesia baru lahir, wah, kasih handphone. Langsung dia mana itu. Padahal kita tidak sadar sedang membunuh anak kita sendiri dan membelenggunya dengan handphone. Kalau dulu ketika anak-anak nangis, datang orang tuanya, dia. Itu tidak ditemukan di zaman sekarang lagi. Ada, kasih aja handphone, langsung tertawa. Tapi di saat itulah otak anak terjadi kehancuran total, permanen, lebih daripada narkoba. Karena batang otak belakang ini hancur total. Maka jangan heran anak-anak tiba-tiba sakit mati usia 8 tahun 10 tahun. Karena kita kasih racun-racun smartphone. Maka orang tua yang bijak sekarang hati-hatilah. Jangan biarkan mereka mati karena smartphone. Beri dia kesempatan kalau belajar 2 jam sehari cukup. Selebihnya tahan handphonenya. Dia hanya belajar menggunakan handphone. Tapi kalau tidak belajar jangan gunakan handphone. Bahaya. Kalau tidak segera ini bahaya. Bahaya. Saya katakan ulangi, bahaya. Kita berada dalam pembuangan digital sekarang. Maka remaja-remaja ini perlu kita bekali mereka menghadapi gadget. Supaya jangan bangga memegang gadget terus setiap hari. Coba sekarang suruh mereka. Butet, coba cuci piring. Apa jawabannya? Entar mah. Belajar kau dulu. Cok. Bentar pak. Karena tanggung gamenya. Coba sentuh. Langsung melawan. Apa kau? Karena jangan ganggu aku. Aku sedang asik dengan duniaku. Maka timbullah generasi avatar. Apa-apa bentar. Bukan generasi yang cerdas. Yang menghadapi bonus demografi 2030-2045. GKPA hendak mencari pemimpin gereja. Pemimpin keluarga yang cerdas, unggul. Tapi anak kita suguhkan handphone yang merusak masa depan gereja. Kita sedang membuang anak-anak kita sekarang tak berguna gara-gara smartphone. Maka sadarlah wahai generasi muda sekarang GKPA. Generasi digital native dan generasi digital expert. Generasi digital native ialah remaja-remaja yang lahir 1997 sampai 2019. Mungkin kalian itu.